Bismillahirrahmanirrahim. Ini mana? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Qaluhu haqiqatun ya. Qaluhu haqiqatun mubtada'un kajina usarafun. Apa haqiqatun jadi mubtada'. Wa qaluhu la wusuluhu khabaruhu. Bermula perkataan lapan la wusuluhu yaitu yang bermubtada. Wala juzu aksuhu dan tidak boleh aksuhu apa dibalik. La wusuluhu haqiqatun salahan. Dia mubtada mahkum alaih. Karena mubtada yang di apa? Yang dihukumi. Sementara khabar mahkum bi. Yang diponis mahkum alaih itu adalah sesuatu yang dipastikan, dihukumi. Yang menghukuminya adalah khabar. Zaidun qaimun. Qaimun itu menghukumi si Zaid sedang berdiri, itu contohnya. Wal khabarul judul jamal fi'il itu wal khabarul judul mutimul faidah. Lamnya lebih tidak masuk kepada khabar boleh. Kemudian wasyartul mahkum alaih ayatuna makluman. Syarat yang dihukumi harus maklum. Wal mahkum bi ayatuna majhulan, sementara mahkum binya itu hendak ada yang mahkum majhulan kama fisyarul mudah. Wal haqiqatu ma'lumatun minal kalmi sabit, sebab hakikat yang dimaksud sini adalah bukan hakikatun. Lapan hakikat bukan makna daripada hakikat itu. Sudah maklum ya, bahwa ma'rifatun bil makna. Lafadznya memang nakirah, tapi maknanya kan hakikat itu sudah ma'rifat, sudah jelas. Wal wusul wal musyahadah baru maklumain, sementara wusul dan musyahadah tidak jelas. Kama la yakhfa sakuma sebagaimana tidak sama. Wa idon anadzalika ala nisi qaulihi. Dan pula anadzalika yaitu bahwasanya al wusul wal musyahadah yaitu tetap atas mengikuti atau niski kalau itu redaksinya adalah secara kronologis. Lapan itu adalah merupakan susunan dari wasyari'atun akhadha wa turqatun akhadha. Ini sedang kaji nahu saja ya. Kalau dilihat dari sisi lapatnya hakikatun itu nakirah, padahal si nakirah kalau tidak ada musawwir tidak boleh jadi mubtada. Ada wala juz tidak bin malam yupit. Kemudian qauluhu musyahadah, terlalu panjang ya, musyahadah masdar ini. Syahada yusyahidu bab mufalah bisukun lahil akhirah, disukunkan hak yang akhir lil wazni kena wazan saja itu. Wa masdar syahada ma'tufun ala qil la usuluhu fa huwa marfu'un li atfi ala al-khabar. Jika diatapkan huruf ataf musyahadah ma'tuf kepada usul jadi khabar. Dimatupkan kepada matuf alainya adalah khobar. Pada huruf ataf matuf kepada khobar, berarti musyahadah harus baca rofa. Karena dalam nazom dibaca musyahadah. Masdar daripada syahada yusyahidu wa mana musyahadah ini apa namanya tasawufnya nih. Apa yang dimaksud dengan musyahadah? Wa makna musyahadatin nurut tajalli, tajalla ya tajalla, tajallian, mutajallan. Menyaksikan cahaya yang amat sangat jelas. Min jilai ruyati nuri tajalli, dengan
sangat gamblangnya, jelasnya melihat cahaya yang jelas. Jadi ini adalah bahasa bin kisapin tamin, bahasa tasawuf. Dengan kata lain, ketika seseorang itu sudah melalui proses tahapan dari pertama, syariahnya sudah bagus, yang mencakup akidah berkaitan dengan soal ma'rifat, kemudian fikihnya berkaitan dengan ibadah, tasawuf berkaitan dengan akhlak. Ketika ketiga-tiganya itu sudah dilalui prosesnya, maka kemudian seseorang itu, siapapun orangnya, asal sudah cukup syarat, masuklah dia dalam tarekat. Ketika sudah masuk kepada mujahadah dalam arti tarekat, maka akan hasillah nanti musyahadah nurid tajalli. Siapa kelasnya? Ya kelasnya adalah kelas waliullah. Kalau kalian pernah mengalami Abu Yadimyati, ya contohnya kayak Abu Yadimyati lah, kira-kira begitu. Kalau kalau kita masih kira rata-rata mah, ya masih jauh. Kalaupun bisa, tidak perlu ngaku karena itu ya orang lain nanti yang menilainya. Qala ba'duhum, telah berkata siapa sebahagian. Tapi tadi itu kalau kita sudah mulai proses yang benar, insya Allah ya, kalau sudah berbicara nurut tajalli berarti dengan basiroh, bukan dengan mata. Ini untuk kalian yang sudah kelas 3 aliyah ya. Kalau mungkin yang kelas 1 masih baru belajar syariah saja dulu. Tapi supaya tahu, jangan-jangan nanti keluarga kalian ada yang masuk tarekat tapi tidak mengerti akid, tidak mengerti syariah, salah itu ilegan huluna, tapi tidak ngerti dia syariah, salah itu nanti ya. Jadi yang paling pokok sebelum melangkah lebih jauh, orang-orang biasanya baru pensiunan, dia ikut tarekat, ikut majlis zikir, ya kemudian dia tidak belajar. Kalau majlis zikirnya ada majlis ta'lim seperti para kiai, bagus itu ya. Pasti dia sebelumnya akan diajarkan dulu bagaimana ma'rifat kepada Allah dengan ilmu ibadah dengan ilmu fikih, akhlak dengan ilmu tasawuf. Sudah sempurna, masuklah kepada tarekat. Wa qala ba'duhum al-haqiqatu fahmu haqa'iqil asya'i kasyuhudil asma'i wa sifat wa syuhudil zat wa fahmi asrarul Qur'an wa asrarul man'i wal jawaz wa fahmil ulumil ghaibati allati la taqtasimu min mu'allimin. Menurut sebagian ulama, pengertian hakikat adalah fahmu haqa'iqil asya', memahami hakikat seluruh perkara. Ini lebih intinya lagi, seperti kasyuhudil asma, menyaksikan asma Allah, wasifati, dan menyaksikan sifat-sifat Allah, wasyuhudil zat. Nah ini tentu saksinya itu dalam kesaksian bi'ainil basir, bukan dengan mata pancaindra, bukan. Ini sudah bukan berbicara pancaindra lagi, berbicaranya adalah basiroh. Karena itu maka ada juga yang dikirnya hanya cuma kata hu, sebab dia sudah betul-betul huwa, maksudnya hu itu bukan perkara bid'ah, itu bacaan wirid daripada ulama yang sudah memang tinggi derajat zikirnya. Wafahmi asrul Quran, dan memahami seluruh rahasia Al-Quran. Di dalam tafsir disebut tafsir bukan biroi, tetapi tafsir isyari namanya. Asrul Quran itu rahasia Al-Quran. Salah satu contohnya seperti ketika ada suatu majelis pertemuan para sesepuh yang biasa dipimpin oleh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengajak anak kecil yang bernama Ibnu Abbas untuk hadir di majelis itu. Walaupun anak kecil Ibnu Abbas, tapi memang dia ainul basirahnya sudah tinggi. Ya, bukan seperti layaknya anak muda seperti sekarang. Walaupun dahulu juga yang lain. Nah, ketika kemudian Sayyidina Umar melemparkan makna idza ja'a nasrullah kepada yang hadir,
maka seluruh yang hadir pasti bisa mentafsirkan ayat itu. Artinya ketika sudah datang pertolongan, merdeka Mekah sudah, maka wajib bersyukur kepada Allah dan bertasbih. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika Islam sudah berbondong-bondong masuk Islam, yadkhuluna fi afwaja fasabbih. Itu tidak salah, itu tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ra'i. Tapi Ibnu Abbas kemudian dengan ainul basirohnya, karena beliau sudah mengetahui ilmu hakikat, mentafsirkan ayat idza jaa nasrullah beda dengan yang hadir. Kalau yang hadir mentafsirkan seperti apa yang ada di dalam lafaz, baik menurut bil ma'thur maupun bil ra'i. Ibnu Abbas tidak menggunakan tafsir isyari. Namanya apa? Apa itu? Kata Ibnu Abbas, idza jaa nasrullah ini adalah pertanda bahwa usia Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah mulai di akhir. Tidak akan lagi lama lagi Kanjeng Nabi akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Abbas, Sayyidina Umar, setelah mendengar tafsir dari Ibnu Abbas, beliau juga agak sedikit tercengang gitu, kaget. Tetapi karena mengingat Ibnu Abbas adalah manusia atau sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah dengan doa Allahumma alimul Qur'an wa tafsir, maka Ibnu Abbas juga Sayyidina Umar juga akhirnya manut-manut apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Dan yang lain juga kemudian takluk semuanya kepada tafsir Ibnu Abbas. Itu adalah konteksnya tafsir isyar. Orang-orang yang bisa mentafsirkan isyari adalah orang-orang yang sekelas Ibnu Abbas. Walaupun anak muda, tapi ainul basirohnya itu sudah terwujud, sudah tertata dengan baik. Jelas? Nah, orang maka karak bisa nafsirkan lapar gesek-gesek ya kayaknya. Kalian masih belajar membaca Quran dengan baik. Setelah membaca Quran dengan baik, ditingkatkan mengetahui kalimat yang ada di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam ilmu nahwu. Kalimat yang ada di dalam Al-Quran ada 3, ada kalimat fi'il, ada kalimat isim, dan ada kalimat huruf. Ditambah lagi kalau sudah ngaji yang di atas, seperti ngaji kitab Mulhat apalagi sampai Alfiyah, ternyata ada yang namanya kalimat isim fi'il, ada juga kalimat isim, bukan isim fi'il, isim saja. Ini bukan isim fi'ilnya ada isim fi'il madi, di dalam kitab Amil juga ada isim fi'il tapi di dalam kitab Amil mah tidak ada isim fi'il mudhari. Kalau di dalam Al-Quran sudah ada namanya isim fi'il mudhari. Awwa inna Ibrahim la'awwahun halim, itu namanya contoh. Nah, setelah mengetahui kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, baru kemudian belajar menerjemahkan Al-Quran. Karena lapan-lapan Al-Quran itu maknanya banyak, ada yang ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat mutlak, ada ayat muqayyad, ada ayat yang nasih dan mansukh, dan ada ayat yang majazi dan hakiki. Maka kemudian kita juga harus mengetahui ilmu usul fikih dan ilmu balaghah untuk mengetahui itu. Tingkatkan ya. Sudah bisa menerjemahkan, maka kemudian belajar mengistinbat dari Al-Quran melalui ilmu usul fikih. Nantilah kalian bisa mengistinbat ayat Quran. Setelah bisa mengistinbat ayat Quran, mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan mengamalkan, barulah disebut ahli Quran. Kalau hanya bisa baca Quran bukan ahli Quran. Qori namanya. Orang yang hafal Quran bukan ahli Quran, hafizil Quran. Orang yang bisa mentafsirkan Al-Quran saja, kata para mufassir, belum tentu benar tafsirnya. Kenapa? Karena yang tahu makna hakikat daripada ayat itu hanya Allah. Oleh sebab itu, maka seyogianya bagi setiap orang yang akan menerjemahkan Al-Quran harus dimulai dengan kata wallahu a'lam bimuradihi, yang artinya wallahu a'lam bimurad. Jangan seperti kamu yang artinya bla bla bla, salah, itu tidak boleh. Harus mengatakan yang artinya wallahu a'lam.
Lam itu adalah bagian daripada tata krama, sebab kita tidak tahu hakikat makna ayat itu, yang tahu hanya Allah Subhanahu. Itu ya. Selanjutnya wa asrarul man'i, apa rahasianya diharamkan sesuatu. Wa asrarul jawaz, apa rahasianya dibolehkan, kita belum tahu. Wa fahmil ulumil ghaibati, memahami ilmu ghaibah, ilmu gaib, allati la taqtasimu, yang sulit tidak bisa majhulnya sebenarnya tuktasab, tapi karena bab ibtial ini sebenarnya tidak boleh baca majhul. Apa-apalah allati la tuktasabu, ada min di situ, min mu'alimin, yang tidak bisa diusahakan, yang ulumul ghaibati min mu'alimin, dari seorang guru. Itu mah betul-betul ilham dari Allah Subhanahu, dengan cara pendekatan dirinya kepada Allah seperti para ahli tarekat itu sudah, kalau sudah naik ke atas, mereka sudah melihat. Fatajalli huwa ma yankashifu liqalbil qalib min anwaril ghuyub. Fatajalli, maka bermunah terjadi, masih menerangkan ilmu batin namanya ya, nggak apa-apa saya tahu aja. Yang namanya tajalli huwa, yaitu bermula tajalli, nanti di depannya ada yang ringan. Mayan kasifu, yaitu sesuatu yang terbuka, ya ma liqalbil salik, bagi hatinya orang yang sedang menempuh untuk jalan kepada Allah, min arwail ghuyubi, dari berbagai macam cahaya gaib. Paman mabdahu ladzat, paman kana mabdahu adzat min ghairi atibar sifatin min sifat sumia tajallitat. Baca aja dulu ini ya. Nanti yang kita kira-kira bisa mengamalkan dijelaskan. Fa'in kana, maka jika ada mabdu, apa awalnya belajar inkisaf atau mukasafah itu, adzata, yaitu zat, min ghairi atibar sifatin, dengan tidak menghitung sifat, min sifatillah, dari semua sifat-sifat Allah, namanya sumia tajallitat. Wa aksarul awliya yunkirunahu, bermula kebanyakan para waliullah yunkiruna, yaitu tidak mengingkari ya para ulama awliyaillah, akan tajallitat. Tapi kan kalau menurut Abu Hanifah dan Imam Ghazali, ulama itu sudah waliullah itu. Kalau tidak ada ulama, kalau ulama bukan disebut waliullah, yang jadi waliullah siapa gitu kan? Nah, wali ulamanya ulama mana? Ulama yang waro tentunya ya. Wa yaquluna, dan berkata al-awliya, innahu la yahsul ila biwasitati sifatin min sifat, fa yakunu hadza min tajalli asma alladhi wa qaribun min tajalli sifat. Nah, ini masih jauh ya, dibaca aja dulu, dicoret aja, nanti barangkali kalian sudah mulai mau mengamalkan tarekat, kalau nanti sudah usianya sudah cukup. Wa yaquluna, dan berkata para waliullah, inna usahanya kelakuan la yahsul, yaitu tidak mungkin berhasil, ia terjadi ila biwasitah sifatin, kecuali melalui pelantara sifat, min sifat min sifat. Fayakunu hadza, maka ada apa tajalli seperti ini, min tajalli asma, yaitu bagian daripada tajalli asma, alladzi huwa qaribun min tajalli sifat. Wa in kana mabduhu fi'lan min af'ali ta'ala summiya tajalli af'al. Tajalli asma wa ma yankasibu qalbi salik min asmi ta'ala, fa idza tajalla lisalik bismin asmi ta'ala istalama. Lama boleh, lama boleh ini. Mana yakulunya? Ayo, lama mana yakulunya? Semuanya mana yakulunya? Bisa lama, bisa berasal dari zalama ya. Jadikan bab ibtihal diganti tonya. Jadi ittolama atau idzalama maknanya satu. Idzakara sama ittaka, maka akan menjadi gelap dari kesalik siapa orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah, tahtaan waridalikal ismi, di bawah cahaya ismi nama tersebut. Bihaisu yasiru idza nada dzalika salik Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala bidzalika sifat ajabahu, amin, mudah-mudahan saja. Makanya orang-orang yang sudah salik kepada Allah kayak para ulama begitu, hanya dengan mengucapkan Allah, 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 Allah. Di dalam kitab hikmat, orang yang membaca lafaz Allah sekian ribu, nanti kalau sudah istiqomah dia akan bisa melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Hanya Allah, Allah, atau
Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahim. Kama kada apa dahu Ahmadul Junaidi, seperti demikianlah telah memberikan faedah akan siapa Imam Ahmad Junaidi Al-Baghdadi. Ini kata Imam, kata Senawa wasuluk ila rasul man ramadaron lisapinatiyar wa yahu subahron summa nurran ha olah. Terjemahkan dulu sayangnya Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Man rama durran lisafinati yarkabu wa yaghusu bahran thumma durran hasala. Man rama barang siapa yang menginginkan yasiman durran akan permata yarkabu maka itu ada jawab baca macam begitu. Jawab syarat. Yarkab maka menunggangi yasiman lisafinati terhadap perahunya. Wayabus dan hendak menyelami yasiman bahron akan lautan. Summa hasola maka kemudian akan mendapatkan yasiman Durron akan permata. Apa katanya? Man talaba al-lu'lu'a raqiba ala sapinati awalan wa ghasa fil bahri ala lu'lu saniyan wa hasala ba'da nuzul tahtal ma'i lu'lu'an salisan. Man talaba barang siapa yang mencari yaman al-lu'lu akan permata, apakah itu berlian di Kalimantan atau mutiara di Lombok, raqiba ala sapinati pasti dia raqiba maka akan menunggangi mereka atau man ala sapinati di atas perahu, pada punya perahu semua itu. Di Lombok mutiara bagus-bagus, kemudian di Kalimantan di Banjar yang bisa menghasilkan berlian, maka mereka harus menunggangi perahu dulu awalan tuh, setelah di tengah wa ghasa fil bahri, kemudian menyelam dia fil bahri di dalam lautan ala lu'lu'i atas permata saniannya. Wahasala dan dapat menghasilkan yaman ba'da nuzul setelah turun ke dalam laut tahtal mai di bawah air luluan salisan. Kalau kita melihat kalimat ini adalah kalimat majazi semuanya ya, kalimat majazi, maka di awal kita sudah mulai belajar. Barang siapa yang ingin menemukan hakikat, maka dia harus mengetahui jalannya, yaitu tarekat. Untuk masuk ke dalam tarekat harus diawali dengan syariah. Pasariatun sapinatun kan itu sudah watorikotun bilbari baharun. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan derajat yang tinggi, maka harus pintar fikihnya, harus pintar syariah. Ingat, syariat di sini bukan fikih saja, meliputi akidah, meliputi syariah dan meliputi tasawuf atau akhlaknya. Ma'rifat dengan ilmu tauhid, ibadah dengan ilmu fiqh, akhlak dengan ilmu tasawuf, baru kemudian masuk kepada tarekat. Insya Allah akan hasil hakikatnya. Kalau salah jalan menjadi kafir zindik dia. Menjadi kafir zin, nanti di bawah ada. Wa qaulu sapinati allamu bimana ala. Bermula perkataan Inazim menurut Syekh Nawawi, lafaz disapinati lamnya bukan lam li ta'lil, bukan lam bimana ila, tetapi lam bimana ala. Ini berarti majaz apa nih? Isti'arah tabanya fil ta'alluqil harfi lianna rokiba, karena sanya lafaz rokiba yakun muta'adiyan binafsihi. Ngaji kayak lani ya mah ya, sanya lafaz rokiba nyata bisa muta'adikin kusorangan apa oke terkadang wa muta'adiyan biala kama fil misbah. Rokiba yarkabu rokbanan bahwa rokibun kayak lani ini mah. Wa qalu bahron bermula perkataan kinazim lapan bahron mansubun
tapi bihadfil jari nasban di najil khofid namanya. Lianal ghauso kenal apa dua saya rusu ghauson bina ajwab yata'adda bipi nyata yuta'adda bipi dimuta'adikan ku hurufi sama fil komus wasihah komusna komus marbawi jeung komus mustasihah wabiha kama fil misbah komus bekawe wal alifu fi qawli hasalat lil ittaq biasana alif anu ayatnya tung nazom eta disebut lil ittaq kadang-kadang gantian nun taukid ofifa atau sakila. Nah, sudah, jadi intinya barang siapa yang ingin mendapat dekat dengan Allah maka dia harus bagus akidahnya, harus bagus syariahnya, harus bagus akhlaknya. Masuklah kepada tarekat, insya Allah dia akan bertemu dengan apa yang dicari. Lanjut baca nazamnya. وقد الطريقة والحقيقة يا أخي من غير فعل الشريعة لا تحصل. Wakada dan itu seperti yang demikian itu hakikat. Wakada dan itu seperti yang demikian itu hakikat. At-tariqatu bermula tariqah, al-haqiqatu dan haqiqah. Ya akhi wahai saudaraku, lan tahsula yang tidak akan pernah. Lan tahsula yaitu tidak pernah akan. Lan tahsula yaitu tidak akan pernah hasil keduanya, yakni tariqah dan haqiqah. Yang ghairi fi'li syari'atin kecuali dengan di dalam azab ini juga Kilainuddin kakeknya pengarang kitab Fathul Muin mengatakan jangan gegabah kamu pengen masuk kepada tarekat tidak belajar syariah, ngaco dia itu kira-kira mencek kurang. Oh mau ujuk-ujuk karena hakikat mah mau panggil eta nu kadang-kadang ajaran-ajaran sempalan di Jawa, Pasundan, ini banyak ini ujung-ujung masuk tarekat kepada hakikat ya, tidak belajar syariat, akhirnya agama menjadi hakikat, menjadi sempalan dan macam-macam. Qauluhu lan tahsula utawi pangandikan iki nazim lapatan sula al alifu lil musanna utawi alif itu tetap kade tasniyah lan tahsula alifna tasniyah. Wahia aidatun wahia aidun di tariqah wal haqiqah. Wahia utawi lam tahsula iku aidun babalik kembali di tariqati kadue lapat tariqat wal haqiqati lan apa haqiqah li anna jumlah talan tahsula khabarun anhuma karena satuhuna jumlah lan tahsula iku dari khabar anhuma saking kedua ini tariqah lan haqiqah. Palpau maka utawi pada khilatun iku manjing kang manjing alihima ingat ase atau kawarakiko cuma nahuna ieu nyares teh bae supaya kamu belajar Jawa nanti terkaget. Wa qalu kadza khabarun li mubtada'in mahdzufin utawi pangandikan iki nazim kadza iku dadi khabar kadue mubtada kang den buang ay wadzalika mithlu man talaba lulu wal ghaus bil bahri bi rukum sapina awalan ay lapa dua kadzalika wa kadza tariqah wadzalika bermula yang demikian itu mithlu man talaba yaitu sama seperti orang mencari lu'lu man talaba lu'lu orang yang mencari permata wal ghaus bil bahri atau sama dengan orang yang menyelam di dalam laut bighairi rukub bisapinati tanpa mengendarai perahu atau kapal. Awalan lebih awal ngojay saja berenang, kekuatan berenang berapa ratus kilo, berapa ratus meter, menyelam berapa ratus meter. Kalau kita berbicara menyelam, ketika ada kapal Adam Air tenggelam di laut Majene, itu Yusuf Kala waktu itu wakil presiden menyewa sonar, sebuah alat dari Amerika, 1 hari 2 miliar, tidak bisa menembus ke bawah tanah itu, nggak bisa. Apalagi tidak pakai alat. Kalau mau dikaitkan dengan betapa dalamnya itu tarekat itu sama seperti Quran begitu ya,
orang yang menyelam kepada Al-Quran sangat menyelam. Kulau kanal bahru midada li kalimat Rabbi, dan seterusnya ayat ya. Fala yajidul lu'la, maka tidak akan pernah menemukan dia al-lu'lu'a, akan permata. Wala yaqdiru 'alal ghaus, dan tidak akan mampu dia 'alal ghaus, atas menyel. Jadi maksudnya bagaimana logikanya? Kesimpulannya akhirnya nih, Saudara saya Nawawi, fa awal wajibin 'alal mukallafi asyari'atu. Jelas enggak? Fa'awal wajibin 'alal mukallafi asyari'atu, maka bermula yang paling pertama harus dilakukan tidak berdosa 'alal mukallafi, atas mukallaf seperti kalian sudah mukallaf, asyari'atu, yaitu belajar syariah. Ilmu lahir dulu, belajar dulu akidah, belajar dulu fikih syariah, belajar dulu tasawuf. Apakah bisa baca kitab atau tidak, nggak apa-apa. Tapi kalau mau bisa sedalam mungkin harus bisa baca kitabnya. Harus bisa baca kitab Tijan, Qatrul Goes, kemudian Kifayatul Awam, kecil-kecil saja. Tufatul Murid, baru kemudian Umul Barohin, terlalu tinggi ya bagi kalian. Nah, harus belajar itu. Nah, kalau sudah bisa, kan di kita mah barang-barang tuh. Qatrul Goes barang dengan Safinah. Tijan bareng dengan Riyadul Bariyah, Fathul Qorib, Sarasitin. Jawharut Tauhid bareng dengan Fathul Mu'in. Bareng-bareng saja. Belajar tak ya. Waman amila bisyariati. Nah, barang siapa? Nih kata saya Nawawi ini. Sopo bae sing ngamalaken syariat go sahala alaihi bi'aunillahi ta'ala ad-duhula. Atau sahala boleh ad-duhulu. Salah maka akan mudah. Alaihi atas iman bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah, ad-dukhulu apa manjing bi abwabil mujahadati, di dalam pintu gerbang tarekat mujahadah. Alatiyya yang bermula al mujahadah atau tariqatu, yaitu tarekat. Jadi jelas ya. Awas kalian jangan ujug-ujug nemu ijazah bukan dari pesantren, bukan dari kiai gegabah, kamu nanti bisa gila, kamu tidak boleh ya. Iya, jangan, harus belajar dari nol dulu. Jelas semuanya? Fa'awal wajibin 'alal mukallafi asyari wa man amila bi syariati sahala alaihi bi'aunillahi ad-dukhulu fi abwabil mujah. Apa mujahadah allati hiya thariqah. Nah, baru kesimpulan akhirnya waman amila biha zahara lahu nurul haqiqati. Kesimpulannya tuh pakai berapa ini qodiyahnya ya? Waman amila, barang siapa yang mengamalkan, yang beramal biha dengan tarikat, mengamalkan tarikat maksudnya dengan baik, mempunyai mursyid yang benar. Sebab syarat mursyid juga berat ya, di dalam kitab syarahnya ini di tengah nanti ada bagaimana syarah mursyid itu. Syarah mursyid itu tidak cukup dia orang biasa saja, tetapi dia cukup harus betul-betul jadi ulama dulu baru jadi mursyid, tidak gabah. Kecuali kalau kasih wiridan-wiridan biasa saja ya. Waman amila biha, barang siapa yang mengamalkan yaman biha akan tarekat, zaharolahu, maka akan zahir, pasti ya. Ilmadi yang jadi jawabnya pasti akan zahir lahu bagi siman nurul haqiqati, apa cahaya hakikat yang disebut nurul tajali, boleh tajali bidah, tajali bisifat, atau tajali bilhaq. Sudah titik. Nah, ada pendapat Al-Qushairi. Al-Qushairi telah berkata, siapa Imam Qushairi? Kullu syari'atin ghairi muayyadatin bil haqiqati fa ghairu maqbulatin. Setiap syariat ghairu muayyadatin yang tidak diperkuat bil haqiqah fa ghairu maqbulah, tidak diterima. Sebaliknya, wa kullu haqiqatin ghairi muqayyadatin bi syariah fa ghairu mahsulin. Oh, benar kata kita. Mantap kudu KB ya.
Kudu dia dilaksanakan kalau jadi jelma mau orang. Mudah-mudahan kalian nanti sekarang anak kecil juga ya, nanti menjadi dewasa jadi kiai, mudah-mudahan saja kalian juga ya. Kali bertahap ya. Iya, makanya jangan mikirin ijazah saja, menjadi ijazah sanawi aliyah. Udah pikiran kita mah, pikiran ngaji kemana ya. Hafal Quran benar, hafalkan kitab benar. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata siapa sebahagian ulama, man tasyarra'a walam yatahaqqaq faqad tafassaqa wa man tahaqqaqa walam yatasyarra faqad tazandaqa. Zakarahu Syekh Abdul Ghani An-Nabilisi. Ada mending meluhur mata, ada mending orang syariahnya sudah bagus tapi dia tidak belajar tarekat untuk menuju hakikat, dia hanya pasek saja. Man tasyarra'a, barang siapa yang sudah belajar syariah dengan baik tetapi walam yatahaqqaq, tidak masuk kepada tarekat untuk menuju hakikat, faqad tafassaqa, menjadi orang fasik dia. Mendingan, sebab fasik mah kekal di neraka. Nah, gitu ya. Naqatul Ghais kamu baca kan? Jadi orang fasik itu tidak akan kekal di neraka. Insya Allah dia nanti kalau sudah habis dosanya masuk surga. Lumayan, sepoe di neraka, 1000 poe jadi di dunia. Alhamdulillah ya. Tidaklah, kita tidak begitu ya, usahakan. Nah, yang lebih repot, wa man tahaqqaqa wa lam yatasyarra faqad tazandaqa. Barang siapa yang masuk kepada tarekat untuk menuju hakikat tapi dia tidak ngerti syariat, maka dia akan jatuh kepada kafir zindik. Ya sudah, kalau kafir zindik meneraka bagiannya. Bisa abadan, sebab dia sama saja dengan orang yang musyrik nantinya kan, bisa mendewa-dewakan. Sebab kan di dalam zikir itu kalau kita sudah kuat, pada saat zikir kita konsentrasi kepada lafaz Allah, boleh juga konsentrasi kepada mursyid yang akan menuntun kita nanti kepada Allah. Tidak musyrik kalau dia sudah bisa akidahnya dengan baik, membedakan mana antara yang bisa musyrik yang tidak, begitu ya. Tapi di sini itu bahaya loh. Di dalam kitab lain disebut man tafaqqaha wa lam yatasawwaf. Ini bahasa ulama ya, bukan hadis ya. Tapi kalau sudah dikatakan oleh ulama yang sederajat memenuhi kriteria ulama, apalagi dia sebagai seorang ulama marifat, sudah itu menunjuk kepada suatu kebenaran. Kalau bukan kita yang memakai, siapa lagi? Orang lain tidak memakai kaul ulama, biar nggak apa-apa, tapi kita hukumnya wajib santi alisan. Kalau tidak memakai kaul ulama, keluar dari kata alisan kamu, tidak boleh ya. Seluruh santi alisan harus berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ijma dan ijma itu adalah pendapat ulama secara kolektif, kolegial ya. Itu namanya ijma. Kalau hanya disebut kias, pendapat ulama, ada kias suku dan lain-lain. Tapi kalau ijma itu kolektif, itu akal yang kolektif ya. Wa qala Syekh Abu Madian fil Hikam. Kalau kitab Hikamnya sendiri yang mengarangnya Syekh Athaillah ya. Ini ada dirilis. Manit tapa bittahabud duna fikhin kharaja wabtada. Masya Allah. Allahu Akbar. Karunia amat kekabatul olehnya. Manit tapa, barang siapa yang menganggap cukup bittahabud dengan ibadah ansih, ibadahnya kuat dia, tetapi duna fikhin, tidak ngerti kepada agama, dengan kata lain tidak ngaji bab toharoh. Apa cai ada kudu benar mana nu dipakai, cai mana? Apa yang terjadi? Kharaja, keluar dia dari kategori ibadah wabtada, termasuk ahli bidah. Ada orang penceramah tidak perlu ngaji fikih, repot kalau ngaji fikih, apa dia? Nggak ngerti dia ya. Itu yang disebut ulama karbit, ulama karbitan. Kata istilah Said itu, kenapa dia tidak mau pakai hese macam kita bunuh mah hese. Kalau Quran makan walaupun susah maknanya, tapi paling tidak gampang bacanya ya. Walaupun salah tajwidnya, tapi paling tidak secara lahiriah
Ada Jabariyah gondrong nih, tapi kalau Quran, kalau kita makan kitab gundul masih susah. Tidak cukup dengan baca nausorof, harus belajar ilmu balaghah juga, harus belajar mantik juga. Wa man ittafa bil fikhi duna wara ibtara wan khoda. Dibalik itu saya kalimat orang yang beribadah ya tidak berpikir. Sekarang balik, wa man ittafa bil fikhi, ibadahnya cukup dengan fikih saja. Seperti di dalam kitab Fathul Qadir juga sudah dimuatkan rukun sholat yang seberapa belas, 17 atau 13, 16 niat keluar dari sholat itu bagian daripada rukun, padahal itu mengadopsi apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Fikih sendiri tidak sunnah hukumnya, tetapi Fathul Qadir sendiri mengadopsi apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ya. Nah itu artinya bahwa ulama fikih yang masyhur di kalangan kita, pengarang-pengarang kitab fikih, bukan seperti apa yang dikatakan di sini, bukan. Beliau itu adalah ulama, hanya hobinya nulis kitab fikih, bukan tidak ngerti kitab-kitab yang lain, cuman hobinya. Seperti Imam Nawawi. Di dalam kitab Syarah Muslim diterangkan, Imam Nawawi itu mutapannin, segala pan ilmu bisa. Beliau juga disebut ahli hadis, beliau juga disebut ahli ulumul hadis, beliau juga disebut ahli jarul hadis. Makanya kita jangan pusing-pusing. Ya, kita lihat saja metode yang digunakan oleh Zain al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Apa pernah beliau mengatakan pendapat aku? Tidak, memang nggak pernah. Jarang sekali menemukan kultu bahkan. Mungkin kalau dalam kitab Fathul Wahab ada kalimat kultu, kalau Zain al-Malibari tidak pernah mengatakan kultu beliau itu. Selalu menyampaikan pendapat orang, itu namanya ilmiah. Ya. Walaupun kalau ulama mengatakan kultu boleh saja. Ya, paham kalian? Awasi digenjot babi ya. Jadi jangan menganggap ulama-ulama fikih yang marah kitab-kitab fikih bukan seorang ulama tasawuf, tidak. Hobinya beliau itu menulis kitab fikih seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim itu dijelaskan banyak sekali. Seluruh ulama sedunia menyatakan bahwa Imam Nawawi adalah waliullah. Kita mah tahunya Imam Nawawi pengarang kitab Arba'in. Kitab kecil kan Arba'in ya. Oh, ngaji hadis Arba'in ya, kitab bermet nah Arba'in. Kitab Adhkar Nawawi, kitab At-Tibyan, karangan Imam, kitab Riyadhus Shalihin dibaca semua kita kan? Ya. Yang tidak kitab fikih besarnya aja enggak. Barang siapa yang menganggap cukup dengan fikih duna wara, dengan tidak selektif di dalam mencari kehidupannya, di dalam kehidupannya, i'taro maka tertipu dia, wan khoda'a. Wal makna man abadallaha bi ghairi fikhin kharaja an tariqil mustaqim. Maksudnya adalah man abadallaha, barang siapa yang ibadah kepada Allah bi ghairi fikhin, tidak disertai dengan ilmunya, ilmu fikih untuk ibadah maksudnya ya. Kharaja maka keluar dia anit tariqil mustaqim, dari jalan yang lurus. Dia ada ma'rifati, karena tidak tahunya dia bikaifiyatil ibadati, dengan tata cara ibadah. Fayufsiduha, maka akan meruksak dia akan ibadah. Wa man kana kadzalik ibtada li mukhalafati li siratil muhammadiyah. Sudah hampir habis waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktunya ya. Besok lagi saja. Wal mana man abadallaha bi ghairi fikih, orang siapa yang ibadah tanpa fikih, maka dia berarti keluar dari jalan yang benar. Wallahu a'lam bis. Aina zam jebetnya. Wa haqiqatun la wusuruhu lil maqsidi wa musyah nurut tajallibin dina man ramadurran lis sapinatiyan wa yahu subahran
Mahdi